Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Taib. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. InsyaAllah kita melanjutkan kaedah-kaedah kehidupan di dalam Al-Quran. Sebelumnya, ayo murajaah. Siapa yang bisa menyebutkan semua kaedah yang sudah kita pelajari? Ada berapa kaedah? 5, betul. Masya Allah. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang bisa menyebutkan langsung 5-5-nya siapa? Ada? Tidak ada. Coba satu-satu. Dari kaidah yang pertama, siapa yang bisa? Ayo. PD, tidak apa-apa. Ya, barakallahu fiik. Apa? Wa man tazakka. Ya, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Itu satu. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dua. Yang ketiga, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tiga. Yang keempat, apa Sadan? Ya, man tawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Apa Ikrimah? Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Ada yang bisa mengulangi? Abiu? Bisa Abiu? Siapa yang bisa? Amru? Ayubi? Gini tuh biar cepet. Gak iso sih. Dicoba dulu. Ayo dicoba. Atau bareng-bareng. Konuni 3. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya, sekarang baca semua bareng-bareng. Lihat, sambil lihat tulisannya enggak apa-apa. Bareng-bareng semuanya. Tapi diulang dari pertama. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Kemudian yang kedua, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang tiga, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Kemudian yang keempat, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kemudian yang kelima, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Ayo sambil dibaca di lima-limanya. Jangan baca. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Wa man fa innama. Ulang. Bareng-bareng. Ustaz sambil lihat ini ya, kalau mulutnya enggak gerak, diem, tak suruh ngulangi sampai bisa. Pokoknya harus ikut ngomong. Kalau kelihatan diem mulutnya, Ustaz suruh ulangi. 1, 2, 3. Wa man tazakka yataz li nafsi. Kedua, inna akramakum indallahi atqakum. 3. Taqi wa yasbir fa innallaha ajral muhsini. Keempat, wa man 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang kelima, asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Oke. Nanti dihafal ya. Kalau bisa dihafal ya. Selanjutnya, sekarang kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6 berbunyi fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang udah hafal? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada seseorang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Tanyakanlah kepada yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Insyaallah. Berat itu minyak ya di tenggorokan. Ya. Wabut nih. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka teman-teman, ini adalah kaidah kehidupan di dalam Al-Qur'an. Yang mana kaidah ini memiliki pengaruh, memiliki dampak, memiliki ada hasilnya, ada dampaknya. Apa gunanya kaidah ini? Kaidah ini yang pertama, faedahnya ya, untuk apa namanya? Untuk memperjelas perjalanan manusia kepada Allah, atau untuk membenarkan perjalanan manusia kepada Allah. Kita ini kan semuanya tujuannya adalah jalan menuju Allah, ya kan? Kita ini kan semuanya tujuannya adalah untuk bisa kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya supaya benar jalan kita menuju Allah? Caranya adalah bertanya. Jalan di jalannya, kemudian sambil bertanya apakah jalan kita itu betul atau tidak. Sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Ini pertama tujuannya. Supaya membenarkan jalan kita, atau supaya mencari kebenaran jalan kita menuju Allah. Yang kedua, yaitu menetapkan ibadah, muamalah dan akhlak kita, ya, untuk menetapkan ibadah,
muamalah dan akhlak kita sesuai panduan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Untuk menetapkan ibadah, muamalah, dan akhlak kita sesuai panduan Allah dan Rasulnya. Nulis. Ditulis ya. Menetapkan ibadah, muamalah, dan akhlak sesuai panduan dari Nabi. Panduan dari Allah dan Nabi. Yang ketiga, untuk menjelaskan apa yang belum tampak atau yang kita tidak ketahui dari perkara agama. Menjelaskan apa yang tidak tampak atau yang tidak kita ketahui dari perkara agama. Itu adalah gunanya kita bertanya. Allah. Abet. Kakian gorengan. Oke ya, gunanya 3 ya. Coba siapa yang bisa mengulangi? 1. Ayubi bisa? Ini ya gitu. Padahal udah diulangi peng 3 yang ditulis kan diulangi bisa. Masih bangun tidur ya Ayubi? Bangun tidur. Ayo ditulis, lihat sama Mas Ahmad. Mas Ahmad udah nulis? Belum juga. Mas Amru udah nulis? Belum juga. Siapa sebelahnya? Ayubi, Abiu. Kok Abiu? Siapa itu semuanya? Bilal udah nulis? Tadi? Belum. Abiu udah nulis? Siapa? Putra udah nulis? Belum. Sadan udah? Hah? Baru apa? Oh baru nulis ayat. Kekencengan ya. Masya Allah. Ya saya ulang lagi. Ayat yang pertama. Enggak gitu juga. Abdurrahman udah. Belum juga. Oke, yang pertama gunanya kaidah ini ya. Gimana bahasanya? Apa? Hikmah kaidah. Ya. Hikmah kaidah. Yang pertama, untuk bukan membenarkan ya, untuk makanya belajar bahasa Indonesia itu penting kayak gini biar nggak salah. Untuk menjelaskan aja. Untuk menunjukkan untuk menunjukkan perjalanan kita menuju Allah. Untuk mengarahkan atau untuk menunjukkan jalan kita menuju Allah. Gitu ya. Laha atharun balik fi tashihi siyaril insan ila rabbih. Kalimatnya itu tashih. Atau untuk menunjukkan dan mengarahkan perjalanan kita menuju Allah. Untuk menunjukkan perjalanan kita menuju Allah. Yang kedua, untuk menekankan bahwa ibadah, muamalah, dan akhlak kita sesuai panduan
Allah Ta'ala dan Rasulnya. Untuk menekankan ibadah, muamalah, dan akhlak kita sesuai panduan Allah dan Rasulnya. Sudah? Jangan-jangan masih nulis ayat. Lah ya, masih proses. Ini nanti nulisnya cuman hikmahnya aja. Soalnya ini kayaknya penting. Hilmi sudah, Hilmi. Hilmi sudah. Kurang. Yang pertama, untuk menunjukkan jalan kita menuju Allah. Yang kedua, untuk menekankan ibadah, muamalah, dan akhlak kita sesuai panduan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, untuk menjelaskan apa yang belum tampak dan belum diketahui tentang agama atau tentang perkara agama. Untuk menjelaskan apa yang belum tampak dan belum diketahui tentang perkara agama. Ustazah Indah, berapa orang Ustazah? Hah? Masya Allah, peningkatan, Alhamdulillah. Semakin di puncak, besok Ustazah Indah sendiri. Sama-sama Ustazah. Oh, itu 2 orang sama yang sama Mima aja. Hah? Beh, kok tumben Ustazah semakin berani. Biasanya paling rajin. Loh, kemarin 3, Zat. 3 kemarin. Sebelumnya yang banyak. Enggak apa-apa lah. Mungkin enggak terlalu penting. Itu berdua sama Mima aja Ustazah Indah. Tak pikir berdua sama Ustazah lain. Khairan. Mungkin ada perlu. Ya. Astagfirullahaladzim. Hah? Enggak, Ustazah Indah insya Allah tetap hadir beliau. Sebagai contoh, Ustazah Indah ngajar konuni 3 kan? Konuni 4. 3 kan? Ya, gurunya Abiu. Sudah? Sudah ya? 3. Itu adalah hikmah dari ayat ini atau kaidah ini. Kok bisa ya sama sekali? Enggak, berusaha husnudzon.
Ya Allah, ya Rabbi. Apa enggak jelas apa gimana enggak tahu. Beh, padahal wabot zat aslinya begini ngantuk ya enggak keluar. Iya. Itu ada kegiatan lain. Ala kulli halas. Khairan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ini harus berjiwa besar nih kayak Ustaz Budi ini. Pokoknya yang dengarkan ada anak-anak muda, wah insya Allah tanda kebesaran iktikaf insya Allah. Meskipun di tempat lain mungkin nggak ada, jarang. Iktikafnya semuanya anak muda. Insya Allah mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan insya Allah. Baik. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ayat fas'alu ahla dzikri atau kaidah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ini itu tercantum pada dua ayat. Tercantum pada dua ayat. Ayat yang pertama adalah surat An-Nahl. Ayat yang kedua surat An-Nahl ayat 34 43 dan 44. Surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Yang kedua surat Al-Anbiya ayat Al-Anbiya ayat 7. Yang pertama surat An-Nahl ayat 43 dan 44. Yang kedua surat Al-Anbiya ayat 7. Keduanya ini pembahasannya adalah tentang bukankah kami telah utus sebelummu seorang pemuda yang kami berikan wahyu kepadanya. Jadi kedua ayat ini membahas bahwasanya Allah Ta'ala itu telah mengutus manusia yang diberikan wahyu kepadanya. Siapa? Siapa yang tahu? Manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah. Siapa? Nabi Musa. Betul? Nabi Muhammad. Siapa lagi? Siapa yang lebih umum? Siapa? Nabi Daud. Ada lagi yang lebih tepat. Itu benar tapi kurang tepat. Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Benar tapi kurang tepat. Siapa? Hah? Gimana pertanyaannya, Sadan? Iya, terus dapat wahyu. Ya jawabannya biar enak gitu loh. Kalau disebutkan semua nabi kebanyakan. Jawabannya siapa? Semua nabi. Kalau Nabi Nuh, Nabi kurang lengkap. Nanti satu-satu disebutkan semuanya ada 300. Nabi jumlahnya berapa? 1000 lebih ya. Kalau Rasul jumlahnya 300-an. Yang wajib diimani ada berapa? 25. Nama-nama Nabi hafal enggak? Hafal. Coba Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, kebalik. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Kurang enggak, Abdurrahman? Pas. Ya wis, pas. Yo, oke, pas. Insyaallah, Masya Allah. Berarti hafal. Alhamdulillah. Sudah di sudah pernah baca semua sejarah nabinya enggak? Yang sudah pernah baca sejarahnya Nabi Musa siapa? Sudah. Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf. Ada. Nabi Adam. Ada. Nabi Zakaria. Nabi Yunus. Nabi Ilyas. Ayo siapa yang tahu ceritanya Nabi Ilyas atau Nabi Ilyasa? Ya, kebanyakan Nabi Bani Israel. Iya, iya, betul. Siapa yang pernah dengar kisahnya Nabi Sam'un? Siapa yang tahu ceritanya Samson? Enggak ada ya anak sekarang ya. Samson tahu enggak antum Samson? Enggak tahu. Dulu kita kecil itu tapi kisahnya Benyamin S. Apa namanya? Di, tentang Samson. Iya. Istrinya kan namanya Dalila. Hah? Oh, itu diparodiin, guyon. Tapi dulu itu kisah-kisah itu ada kisah apa namanya? Bukan keker gitu loh. Pokoknya dikisahkan Samson itu keker orangnya. Hah? Loh, Samson itu replika kayak Daud, David, Musa, apa? Apa? Moses ya. Kalau Sam'un bahasa Arabnya, kalau bahasa itu ya Samson kayak gitu. Ada lagi Nabi, bukan yang dia terkenal tapi enggak termasuk 25 Nabi. Ya Nabi Daniel. Nabi Daniel. Nabi Uzair. Pernah dengar enggak? Apa kisahnya yang paling terkenal? Hah? Iya. Gimana kisahnya? Enggak, salah satu kisahnya gimana yang diketahui? Yang di ayat itu ada kalimatnya lam yatasanna itu loh. Apa? Kisahnya yang tidur berapa lama? Apa? 100 tahun. Bangun-bangun keledainya udah hancur. Udah habis tinggal tulang. Tapi rotinya masih utuh. Itu kisahnya Nabi Uzair. Pernah dengar? Nah, nanti dicari. Ada Nabi Uzair, Nabi Syed. Pernah dengar enggak? Hah? Ya, anaknya Nabi Adam. Nabi siapa lagi yang enggak ada di 25? Haikal. Ada? Aneh enggak tahu. Ada mungkin. Nabi Haikal. Hah? Nabi Khidir. Ya. Itu enggak termasuk.
Nah, kalau Luqman itu cuman masih ada yang bilang nabi, ada yang tidak. Kayak ya wallahu alam bisawab. Baik. Hah? Oh iya. Iya. Yusha bin Nun. Iya. Jonas. Yosef itu Yusuf. Kalau Jonas itu Yunus paling. Kalau Jonas, Yohanes itu Yunus. Yusha bin Nun. Yunus bin Matta. Iya ada yang bilang nabi itu. Nabi. Akhirnya jadi nabi. Karena mendapatkan wahyu juga. Ya untuk bisa. Tapi wallahu alam ya. Cuman itu juga kayak Luqman itu. Oh Yusa itu Joshua. Bukan yang diobok-obok airnya itu kan. Astagfirullahaladzim. Taib. Gitu ya teman-teman. Jadi tidaklah Allah Ta'ala itu mengutus kepada kalian. Tidaklah Allah Ta'ala itu mengirimkan kepada kalian kecuali. Allah Ta'ala tidak mengirim kalian. Wa ma arsalnaka illa. Wa ma arsalna qablaka. Sama wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah Allah Ta'ala mengutus kepada kalian kecuali seorang pemuda yang telah diberikan wahyu. Wahyu itu kan berarti apa? Panduan, suratan, sesuatu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala bilang, fas'alu ahla dzikri. Nah, kamu yang di bumi kalau enggak tahu tentang bagaimana perjalananmu menuju Allah, maka tanyalah kepada orang-orang yang mendapatkan wahyu. Berarti kalau kita enggak tahu, tanyanya kepada siapa? Nabi. Tapi sekarang pertanyaannya, Nabi ada enggak? Nabi sudah tidak ada. Berarti kita tanyanya kepada siapa? Kepada pewaris ilmu Nabi. Siapa dia? Ahlu ilmi. Orang yang punya ilmu. Begitu ya. Baik. Kemudian teman-teman, di sini ada sekitar 8 perkara jika kita jika kita lihat tentang pembahasan kaidah tersebut di 2 surat. Ya ada 8 perkara. Wa idza ta'ammalta fi hadhil qa'idah ma'a siyaqiha fil mawdhi'aini min suratin Nahl wal Anbiya kharajat minha bi umur. Kalau kita perhatikan di kaidah ini pada 2 surat An-Nahl dan Al-Anbiya maka ada 8 perkara yang kita ketahui nanti. Yang pertama yaitu
bahwasanya kaidah ini memuji mereka yang mempunyai ilmu. Satu perkaranya. Pujian Allah terhadap ahlul ilmi. Berarti orang yang punya ilmu itu terpuji atau tercela? Ikrimah terpuji apa tercela? Terpuji. Ikrimah enggak berani lihat sini. Terpuji apa tercela? Terpuji. Yang kedua, Abdurrahman terpuji apa tercela? Terpuji. Jadi ahlul ilmi itu terpuji. Kemudian yang kedua, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengetahui kitabullah. Ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu mengetahui kitabullah. Ilmu mengetahui ilmu Al-Quran. Karena setelah Allah Ta'ala bilang rijalan nuhi, kemudian Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri. Bayang ya, saya kirimkan peraturannya di Ustadz Aska. Maka yang enggak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Berarti yang enggak tahu apa itu? Enggak tahu suratnya. Berarti yang ditanya siapa? Yang tahu surat. Berarti yang ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa penuntut ilmu harus memuliakan ahlul ilmi. Ya, harus ini apa namanya? Penuntut ilmu, murid harus memuliakan dan menghargai ahli ilmu. Kenapa? Karena dia diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian yang keempat, ahlul ilmi harus amanat terhadap wahyu. Karena kepadanya lah pertanyaan itu diberikan. Pokoknya ahlul ilmi itu harus amanat terhadap ilmu. Ya, karena yang menjelaskan tentang wahyu Allah. Kemudian yang kelima, kalau tadi kan ahli ilmu, ilmu yang paling tinggi itu kan ilmu Quran. Kalau sekarang, gimana ya bahasanya? Ahlul dzikr yang paling tinggi yaitu ahlul Quran. Jadi spesialis yang paling mulia itu spesialis Quran. Paham nggak bedanya, Pak? Kalau yang tadi itu yang nomor 2 itu kan ilmu yang paling tinggi itu ilmu Quran. Kalau sekarang itu orangnya yang punya ilmu. Spesialis atau paham nggak maksudnya? Ahlul dzikr yang paling mulia itu adalah ahlul Quran. Ahlul dzikr itu aslinya spesialis. Karena kalimat fas'alu ahla dzikri itu kalau maknanya
yuridu apa namanya kaidah usul fiknya itu al ibrah bi umumil lafat la bi khusus sabab. Sabab. Jadi pelajarannya itu pada keumuman lafat bukan pada kekhususan sabab. Sebab. Jadi kalimat fas'alu ahla dzikri itu secara umum kalimatnya kan ahlu dzikir itu apa sih dzikir itu? Dzikir itu kan yang selalu mengulang ya. Yang selalu intens pada sesuatu. Sekarang gini, betul lah ahlu Quran itu paling mulia. Tapi ketika sepeda motor kita pernah kerendam air, kemudian gak nyala, mogok, kita tanyanya, kan perintahnya kan fas'alu ahla dzikri kan. Kita mogok ini gak tahu ini cara benerkannya gimana, ya kan? Kepada siapa kita bertanya? Kepada ahli ilmu, ahlu Quran, atau spesialisnya? Ahlu dzikr. Jadi orang yang paling banyak interaksi dengan sepeda motor siapa? Di bengkel, tukang dandani sepeda motor, ya kan? Maka ahlu dzikir kita itu ya tukang bengkel. Itu supaya tepat. Kalau tanya sesuatu itu tepat. Makanya kita diperintahkan fas'alu ahla dzikr. Itu artinya kita bertanya kepada spesialisasinya. Kalau kita sakit badan, ya tanya sama dokter. Kalau kita sakitnya hati, tanyanya sama ustadz. Kalau kita lemah dalam ibadah, maka tanyanya orang yang rajin ibadah. Dia itu kalimatnya ahlu dzikir. Makanya lebih umum. Ahlu dzikir. Ya Allah. Kemudian yang keenam. Dari kalimat fas'alu ahla dzikri itu perintah untuk belajar dan bertanya kepada ahlul ilmi. Mana dalilnya kalau ada perintah untuk belajar dan bertanya? Kalau dalilnya bertanya kepada ahlul ilmi, mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri. Kalau dalilnya perintah wajib belajar, mana dalilnya? Dalilnya adalah in kuntum la ta'lamun. Ketika kalian enggak tahu, kalian harus belajar. Sekarang pertanyaannya, kita ini sudah tahu belum? Kita kan kullu mauludin atau apa namanya? La ta'lamuna syai'a itu. Gimana ayatnya? Kamu tuh dilahirkan, kita tuh enggak tahu apa-apa. Jadi kita itu harus belajar. Karena kita enggak tahu. Kalau enggak tahu, harus apa? Harus belajar. Ahmad, kalau enggak tahu harus apa Ahmad? Belajar. Amru kalau enggak tahu harus apa Amru? Belajar. Amru, perkara yang nomor 6 apa? Tahu apa enggak? Enggak tahu. Berarti harus apa? Belajar. Harus tanya. Tanya sama siapa? Tanya sama yang tahu. Siapa yang tahu? Coba tanya Ayubi, tahu enggak Ayubi? Sekarang ganti Ayubi, habis gini sekarang gini. Ya Allah. Ayo, tanya kepada yang tahu. Yang nomor 7. Kalimat fas'alu ahla dzikri itu menunjukkan bahwasannya orang yang enggak tahu harus tanya sama yang tahu.
Tetapi berarti ada larangan untuk yang nggak tahu tanya, ada larangan terhadap orang yang tahu tanya kepada yang nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Dari kalimat fas'alu ala dzikri ini itu ada perintah atau pengkhususan bagi orang yang tidak tahu tanya sama orang yang tahu. Tapi jangan kebalik. Tahu orang yang tahu malah tanya orang yang nggak tahu. Paham nggak? Contohnya, antum kan belajar ilmu ya. Terus antum siang-siang capek. Aku capek, lapar. Boleh nggak mokel ya? Terus tanya sama orang yang mokel di jalan. Mokel puasa itu boleh nggak? Boleh nggak kita tanya gitu? Nggak boleh. Kalau kita tanya sama orang yang nggak tahu, nggak boleh. Nanti tambah salah. Lu lek gak kuat, lek kuat gak apa-apa, lek gak kuat ya gak usah poso, ngono kok. Lek panas ya nggak usah poso. Padahal jawabannya nggak gitu. Jawabannya gimana? Tanya sama yang tahu. Antum penuntut ilmu, maka tanyanya sama guru yang tahu ilmu. Ya makanya enggak tahu. Nah, sekarang ada 4 keadaan orang. Ini mudah-mudahan anak-anak nangkep ini ya. Ini buat pegangan kita ini. Orang yang paling mulia itu satu. Ini ada 4 keadaan orang. Dengarkan ini. Dengarkan. Dengarkan dulu. Ini penting ini. Ini penting dibuat buat pengetahuan kita. Lihat nih. Antum masuk mana? Orang yang paling mulia pertama. Orang yang tahu kalau dirinya itu tahu. Tahu ya? Dikasih tahu ini. Enggak apa-apa, saya ulangi. Pertama, orang yang tahu kalau dirinya tahu. Ini yang paling mulia. Nomor 2, itu orang yang mendingan. Yo, tetap dia juga mulia tapi tidak semulia pertama. Yang kedua itu adalah orang yang tahu kalau dirinya nggak tahu. Saya tahu kalau saya itu nggak tahu, Ustaz. Saya tahu diri saya kalau saya itu nggak punya ilmu. Paham ya? Ini nomor 2. Nomor 3, ini orang apa? Yang nomor 3 orang apa? Rendah, itu keempat nanti. Ini orang yang kurang tahu diri. Yaitu orang yang dia tidak tahu kalau dirinya itu sebetulnya tahu. Paham enggak? Hah? Ya kebalikannya. Dia itu enggak tahu kalau dirinya tahu. Umpama gini. Sholat. Atau tadi fas'alu ahla dzikri tadi ya. Contohnya apa? Sholat. Gimana contohnya? Ya. Oh iya ya. Dia tahu kalau pas sholat itu nggak boleh tolat-toleh. Pas sholat itu nggak boleh goyang-goyang, nyenggol-nyenggol teman. Pas khutbah dia tahu nggak boleh ngomong. Tahu nggak antum kalau khutbah nggak boleh ngomong? Raska tahu nggak? Tahu ya. Siapa? Putra. Oh, Putra sampai mana, Fatih? Ini di rolling aja nih. Putra biar ikut Abi Uwes yang di sini. Jangan. Oh, Putra aja. Ngantuk Putra ya.
Oke, umpama tadi ya, tahu ya? Tahu nggak kalau pas khutbah itu nggak boleh ngomong? Tahu kan? Tapi dia tetap ngomong. Nah, itu berarti apa? Dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Betul nggak ya? Loh dia tahu kalau nggak boleh ngobrol, tapi dia nggak mau tahu. Apa? Iya. Ya'lamu annahu la ya'lamu. Yang ketiga, la ya'lamu annahu ya'lamu. Yang keempat baru la ya'lamu annahu la ya'lam. Yang keempat itu yang paling bawah. Itu yang keblinger itu. Sudah nggak tahu, nggak mau tahu lagi. Itu yang bahaya. Kamu tahu nggak artinya ini? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Enggak. Kayak tadi. Kamu tahu? Enggak. Mau dikasih tahu? Nah, itu nggak boleh. Ya. Apa yang keempat? Nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Itu 4 kondisi orang. Sekarang pertanyaannya, kita di mana? Di kadar tahu kalau dirinya tahu, atau tahu kalau dia nggak tahu, atau nggak tahu kalau dirinya tahu, atau nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Jawab dulu ini anak-anak ini. Ayo coba antum yang mana? Fatih yang mana? Oh, kalau aku sih tahu kalau aku tuh nggak tahu. Nah, Masya Allah. Ya, berarti derajat nomor 2. Tahu kalau dirinya tidak Tahu. tahu. Maka harus belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekarang yang lain. Siapa? Ikrimah mau nyoba? Ayubi. Ayubi yang sebelah mana? Yang jujur. Nomor 3, Oh, nomor 3. Gimana? orang yang tahu dirinya tidak tahu. Duh. Wah, itu namanya nggak tahu. Ayo, Ayubi, Ayubi. Ah, ya benar dia. Benar nomor 3 sebetulnya. Dia nggak tahu kalau dirinya tahu. Sebenarnya dia tahu mau jawab apa, tapi dia nggak tahu ngomong. Nomor 2 berarti sama kayak Fatih ya kan? Tahu kalau dirinya nggak tahu. Yang lain, siapa yang di nomor 1? Siapa yang tahu kalau dirinya tahu? Loh, nomor 1 ini ya bagus loh. Beberapa kondisi kita itu harus tahu kalau kita itu tahu. Kalau kita selalu tahu kalau saya nggak tahu, wah, akhirnya kapan jadi guru? Saya tahunya itu saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya nggak selesai-selesai. Ya, kalau gitu ya aku juga tahu, tapi kan nggak semua hal kita tahu gitu. Ya, secara umum kita tahu kalau kita nggak tahu. Tapi kan beberapa keadaan kita tahu, saya tahu kalau saya tahu. Kayak Fatih masang
ini kabel-kabel ini. Karena apa? Karena Fatih merasa di nomor 1. Saya itu tahu kalau saya itu bisa tahu untuk masang kabel. Siapa yang pernah merasa nggak tahu kalau dirinya itu sebetulnya sudah tahu? Pernah ya? Pernah. Contohnya? Pas waktu buru-buru pulang tuh kan, biasanya Abi itu kalau habis dari acara tuh kan ada janjian sama orang. Nah, kabel itu kan biasanya di tali ya. Nah, di tali itu ada ilmunya. Apa? Nali kabel itu kan ada ilmunya. Oh, ada ilmunya. Biar rapat nggak longgar. Nah, suatu hari aku tuh lupa. Pas tak tali longgar. Nah, sebenarnya aku udah tahu, cuman aku lupa aja. Oh ya. Sebenarnya tahu, tapi waktu itu lupa. Kan awalnya seseorang itu tahu ya, nomor 3 tuh. Tapi dia nggak tahu kalau dia tahu. Nah ini disengaja apa tidak disengaja? Iya. Kalau misalnya lupa itu kan Kalau lupa itu tidak disengaja. iya, Tapi itu kalau misalnya karena dia mengetahui kebenaran tapi karena gengsi mungkin dia ini, apakah itu termasuk nomor 3? Atau misalnya kayak dia mengetahui kebenaran tapi males mungkin. tapi intinya gini Zat, intinya yang paling kalau lupa itu kan sebetulnya ya masuk tapi hal yang wajar. Cuman penekanan pada pembahasan ini tuh sebetulnya adalah tentang tahu diri. Tentang tahu diri. Kita harus memposisikan diri kapan kita itu harus tahu diri kalau kita itu tahu. Kayak sebagai guru itu juga harus posisikan kalau kita itu tahu. Kalau kita itu tahu. Kalau kita tahu gitu ya, paham enggak? Itu yang pertama. Intinya tentang tahu diri. Yang kedua itu ketika kita menuntut ilmu, kita harus tahu kalau kita itu enggak tahu, makanya kita harus belajar. Kemudian yang ketiga, ini yang repot. Emang yang repot tuh nomor 3 sama nomor 4. Enggak tahu diri. Sebenarnya nomor 3 itu udah masalah itu kita itu enggak tahu diri. Padahal kita itu punya potensi untuk bisa gitu. Tapi kita apa? A priori. Dia itu nggak tahu kalau sebetulnya dia itu punya potensi. Umpama nih ya, Fatih ini kan Masya Allah nih, sudah kelihatan ya, bisa masang kabel gini-gini. Tapi dia alhamdulillah dia tahu kalau dia punya potensinya. Tapi masalah kalau umpama dia itu sebetulnya bisa. Tapi setiap diajak, diminta sama abinya nggak pernah mau. Karena dia merasa saya itu nggak tahu, padahal dia itu tahu, padahal dia punya potensi, tapi dia tetap seakan nggak mau tahu. Itu masalah. Apalagi dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Wah, itu nggak kepikiran. Gimana? Pokoknya itu ya teman-teman ya. Yang harus kita jaga. 4 tadi. Yang pertama apa? Tahu. Kalau dirinya tahu. Ya, pokoknya 4 itu. Kemudian yang ke-8, sekarang perkara yang 8 dari kalimat fas'alu ahla dzikri.
Yang ke-8 adalah menunjukkan bahwasannya tidak harus semua orang itu tahu. Gimana ya ini ya, nomor 8 ini ya. Tidak harus semua orang itu jangan nomor 8 enggak usah wis. Ini kalau di anak-anak nanti takutnya jadi bahaya. Iya. Ya atau gitu. Tidak semua orang harus tahu segalanya. Ya. Tidak. Ini nggak boleh dipandang negatif ya. Kan nggak semua orang harus tahu. Berarti aku ya nggak harus tahu. Nggak boleh. Itu namanya nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Nggak boleh. Tidak semua orang harus tahu segalanya. Karena kalimatnya ahla dzikri itu kan berarti spesialis. Hanya seberapa apa namanya? Hanya tertentu. Tapi kan alamah nggak semua orang. Ada. Alamah itu ahli pada semua ilmu. Cuman ulama alamah itu sebetulnya dia itu karena nggak semuanya juga. Karena ada ulama bilang itu, saya itu paling lemah ilmu syair katanya. Kalau nggak salah Ibnu Jauzi ya. Saya itu paling lemah ilmu syair. Tapi saya bisa membuat syair yang dibaca 3 hari nggak berhenti dah. Nggak salah. Ada dulu ulama itu ya. Beliau itu nggak bisa ngomong rok, orangnya cadel. Lek ngomong rok itu apa ya? Al-Rahman kayak gitu loh. Kayak kira-kira loh ya, nggak bisa rok. Tapi beliau bisa khutbah Jumat panjang tanpa menyebut kalimat rok. Bayangkan coba. Hah? Iya menghindari huruf rok. Enggak. Ya Rahman enggak. Khutbah pokoknya. Khutbahnya itu enggak pakai huruf ro, menghindari huruf ro. Berarti alhamdulillah Rabbi enggak pakai ro berarti. Alhamdulillahil mungkin alhamdulillahil khaliqil makhluk umpama gitu. Jadi ngilangin ro. Terus wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memang gitu enggak ada roknya kan. Awalan naqulu lakum jazakallah. Oh kayak gitulah. Naqulu lillahi jazaan apa gitu. Jadi enggak ada roknya. Wah, Masya Allah ya. Hah? Iya, itu otomatis kata-katanya luar biasa, ngindari huruf ro. Karena jadi gitu ya. Kalimat ahlu dzikri itu berarti tidak semua. Berarti tidak semua orang itu harus tahu semua. Cuman gimana ya, ambigu juga kalimat ini. Pokoknya yalah, wallahu alam. Di sini kalimatnya wa fi hadhil qaidah dalilun wadihun ala annal ijtihad la yajib ala jami'in nas. Nah, kalau di sini intinya bahwasanya ijtihad itu tidak wajib dimiliki oleh semua orang. Ijtihad itu maksudnya orang yang derajatnya sudah mustahid. Artinya dia itu betul-betul ahli. Itu enggak mungkin pada semua orang. Jadi kayak ahlu dzikir tadi ya. Kita itu enggak boleh malah sok tahu semuanya. Setiap ditanya apa, mesti jawabannya saya tahu. Saya tahu. Saya tahu.
Nggak boleh. Tapi juga nggak boleh juga ketika ditanya, penditanya gini, penditanya nggak tahu. Apalagi sudah ditanya nggak tahu, pas belajar nggak dengerin, mundur, sendepel di belakang. Masya Allah. Ya, harus belajar ya. Capek nggak apa-apa, bentar toh. Di situ istirahat. Ya teman-teman ya. Jadi satu, nggak boleh ditanya semuanya mesti tahu. Setiap ditanya apa aja mesti, oh iya saya tahu. Tanya ini saya tahu, tanya itu saya tahu. Ya, itu menunjukkan dirinya jangan-jangan nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Makanya dia sok tahu. Ya. Kemudian iya, nggak tahu. Ustaz, kalau berteori itu gimana, Ustaz? Apa? Berteori. Gimana maksudnya gimana? Ya kalau kita ditanya terus kita berteori. Kalau kita tahu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu, dijawab nggak tahu. Karena kita itu nggak wajib harus ditanya harus tahu, nggak wajib. Paham nggak? Kita nggak wajib ditanya harus tahu. Kecuali kalau kita punya ilmu, ketika ditanya kita harus wajib jawab tahu. Makanya tadi itu tahu diri itu penting. Kita harus tahu di mana kita itu taunya dan kita harus tahu di mana kita itu nggak tahu. Paham nggak? Harus tahu ini. Ini wajib. Kita harus tahu di mana kita tahu dan kita harus tahu mana yang kita nggak tahu. Supaya kalau ditanya terhadap sesuatu yang kita tahu, maka kita jawab. Kalau kita itu tahu bahwasanya kita itu nggak tahu, ketika ditanya kita jawab nggak tahu. Bukan malah sok tahu. Begitu ya. Baik. Ini sekarang terakhir. Pembahasannya adalah bahwasanya faedahnya satu, ketika kita itu nggak tahu, kita harus bertanya. Dan bertanyanya kepada siapa? Ahlu dzikir, kepada yang tahu tentang pertanyaan kita. Ya. Kalau antum tanya tentang hafalan Quran, tanyanya kepada siapa? Guru siapa? Guru Quran. Kalau antum tanya tentang modul, tanyanya ke guru iman. Itu namanya fas'alu ahlad dzikri. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, bertanya itu tidak ke sembarang orang atau ke orang terdekat. Tidak ke orang terdekat. Bertanya itu tidak ke orang terdekat atau sembarang orang. Tapi kita harus tanya kepada ahlinya. Biasanya kan kita gitu ya, umpama kita tanya hukum puasa, pas nggak tahu. Terus kita itu pas sama orang-orang di warung yang emang dia nggak tahu semua. Terus kita tanya sama mereka, gimana ya? Saya itu kalau pas kerja itu capek ya. Terus siang itu ngelak, gimana hukumnya? Itu kata orang teman-teman yang nggak tahu mesti jawabnya, lek aku biasa lek gak kuat
Di warung itu loh enak, gak ketokan belas itu pojok masuk gang, nanti pas pojokan situ itu biasanya jarang orang lihat. Biasanya saya minumnya di situ, itu insya Allah lebih aman gitu. Itu malah salah, karena kita tanyanya ke sembarang orang. Tanya itu harus ke ahlinya. Sekarang saya tanya ya, kalau antum di jalan, kayak tadi sepeda motornya mogok, kira-kira kita tanya tentang sepeda motor kita mogok atau membenahi atau benerin sepeda motor yang mogok, itu tanyanya ke setiap orang yang lewat atau ke bengkel? Bengkel. Apa? Tanya apa? Nah, itu bukan kalau itu kan bukan tentang sepeda motor antum, tapi antum tanya di mana bengkelnya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Antum sekarang nggak tahu tentang hukum puasa. Antum tanya sama orang. Saya mau tanya, Ustadz yang tahu tentang hukum puasa siapa ya? Nah itu beda lagi. Kalau Ustadznya nunjukkan, oh kalau itu saya emang nggak tahu. Tanyanya nanti ke Ustadz Indra. Nah itu baru betul. Kan nggak sembarang, nggak sembarang orang antum dilewat terus sepeda motor antum mogok. Nah, Pak, sepeda motorku mogok, jenengan benahi ini ya. Gitu. Itu dilihat busi antum, oh ini businya kotor ini, dah tak cuci dulu diisi air tambahan businya. Oh ini air mesinnya ini kurang ini. Terus kasih air sabun aja biar licin, Mama. Iki pokoknya sing lunyu-lunyu kayaknya bisa ya. Dikasih minyak goreng. Bimoli. Bisa jalan nggak sepeda motornya? Iya tambah meledak airnya. Kecuali kalau sepeda motornya mau dijadikan sepeda motor bakar gitu kan. Enggak apa-apa. Nasi lalapan sepeda motor bakar. Itu enggak mau. Tahu ya, paham ya gambarannya ya. Umpama contohnya lagi, kalau antum sakit perut, antum tanyanya nyari obatnya ke siapa? Ke setiap orang atau ke orang yang tahu? Coba antum tanyanya ke sembarang orang. Ini saya sakit perut ini kenapa ya? Oh lapar kayaknya antum. Iya. Umpama ini HP saya kok panas ya? Kayaknya ngecasnya kelamaan ini. Kenapa ya? Gimana ya cara dinginkannya ya? Oh, dinginkannya kasih paracetamol aja. Soalnya saya kalau pas panas dikasih paracetamol gitu. Nanti HP-nya kasih paracetamol. Atau oh taruh di kulkas saja gitu. Kebayang ya, kalau pertanyaannya, kalau kita punya masalah, ada pertanyaan terus ditanya sama orang yang nggak tahu, jadi benar apa jadi susah, jadi kacau, Berarti gimana? Berarti harus tanya kepada yang tahu. Apalagi soal agama kita, apalagi soal ilmu. Coba bayangkan, kalau kita tanya agama, tanya ilmu, terus bukan pada ahlinya. Padahal tadi hikmahnya kita bertanya apa yang pertama? Supaya menjelaskan perjalanan kita kepada Allah. Kira-kira kalau tanya ilmu bukan pada ahlinya, sampai enggak kita ke Allah? Sampai enggak? Enggak.
Sebelahnya Ikrimah siapa ini? Sampai enggak Raska? Sampai? Sampai apa enggak? Sampai apa enggak? Enggak. Betul enggak? Ya segitulah insya Allah. Baik, mungkin itu saja hari ini. Ya. Fadal, fadal, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang mendudukan kedudukan tadi. Ketika kita tidak tahu, maka kita akan bertanya pada yang tahu. Seperti itu ya. Dengan hadis yang bertanya tidak boleh karena ngetes, yang tidak boleh yang sampai menjatuhkan orang gitu kan. Nah, itu gimana cara mendudukannya? Karena kalau misalnya bisa bilang ini agak personal ke saya, jadi saya orangnya kan pengen banyak tahu hal. Nah, suatu ketika saya bertanya pada yang saya anggap tahu, tapi kemudian respon beliaunya itu menuduh saya menjatuhkan marwah beliau. Padahal jujur saya benar-benar pengen tahu begitu. Nah, berarti apa yang harus saya lakukan? Apakah mungkin ketika saya bertanya atau menyampaikan pertanyaan saya itu salah atau bagaimana mungkin? Matur suwun. Iya, Pak. Itu kalimat ngetes itu kan juga sekarang yang tahu itu ngetes atau enggak kan kita. Kalau perasaan orang yang ditanya itu gimana ya? Yang ngetes tahu posisi ngetes apa enggak itu kan kita. Kalau kita posisi yang ngetes itu kan kayak guru nguji santri. Gurunya tahu, cuman gurunya ini cuman pengen tahu santrinya ini sampai mana. Paham enggak? Bukan, maksud saya ketika saya bertanya, beliaunya menganggap saya Nah ngetes itu beliau. iya, kalau itu perasaan. Perasaan itu sebetulnya gurunya itu kalau dia tahu jawab tahu, kalau nggak tahu itu juga nggak masalah sebetulnya. Nggak aib juga bagi guru kalau dia bilang nggak tahu, itu nggak aib. Kan biasanya merasa dites itu kan ketika dia nggak bisa jawab ya. Saya Betul nggak? tahu. Iya. Ya, makanya apa namanya? Kalau nggak salah kan ada adab dalam berilmu ya. Adab dalam berilmu itu kalau misalnya bertanyalah sesuai apa namanya? Bertanyalah sesuai. Ya, dan juga Pak mungkin Pak, kalau kita untuk menghargai ahli ilmu itu dalam ranah pembahasan yang dibahas atau pembahasan yang umum mungkin kita bisa tanyakan. Tapi kalau pembahasannya khusus dan lebih mendetail kira-kira, ya itu mungkin kita cari ruang sendiri. Oh gitu ya. Lebih untuk menjaga guru itu gitu, supaya dia juga nggak terlalu kayak dikulik di apa namanya dipelajari secara detail gitu loh. Iya. Berarti Kadang kayak kan orang kritis itu mesti nanyanya kan, yes, antum sama Pak Ustadz Imam, masya Allah. Ya nggak apa-apa, itu emang mesti mikirnya out of the box ini. Kalau dikira itu dalam pembahasan yang masih wajar untuk dibahas secara umum, nggak apa-apa ditanya. Tapi kalau lebih detail, biasanya kalau ustadznya insaf, insya Allah dia akan kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa dia akan, atau kalau dia tahu dia akan apa namanya nyampaikan ke kita kalau pertanyaannya itu mending di ruang yang lebih khusus gitu. Karena juga jadi masalah juga Ustaz. Kalau umpama seorang guru itu harus merasa
tahu semuanya, harus merasa bisa jawab semuanya, dan dia merasa aib kalau dia itu nggak bisa jawab, itu juga malah aib. Syekh Utsaimin itu punya kitab, tapi bukan beliau ya, muridnya itu mengumpulkan soal-soal yang nggak bisa dijawab oleh Syekh Utsaimin. Jadi judul bukunya itu tentang jawaban Syekh Utsaimin gini, jawaban tidak tahu. Syekh Utsaimin gini, gimana ya? Astagfirullahaladzim, sorry bahasa Indonesia. Apa? Pokoknya Syekh Utsaimin kumpulan jawaban Syekh Utsaimin ketika beliau menjawab tidak tahu. Itu dikumpulkan. Jadi isi kitabnya itu tentang soalnya, soal dari penanya ya. Kemudian Syekh Utsaimin bilang la adri, nggak tahu. Sama penulisnya ya nggak dikasih tahu jawabannya apa, enggak. Pokoknya jawabannya semuanya la adri, la adri, la adri, la adri. Itu jadi ilmu sendiri. Jadi nggak aib. Nggak aib. Nggak aib. Contohnya apa ya? Lupa saya. Jadi nggak aib. Untuk kalau aib itu malah sok tahu semuanya, itu malah aib. Jadi nggak masalah. Kalau gurunya merasa dites ya kita yang harus tahu lah mungkin. Jangan ya sewajarnya lah. Atau kalau kita pengen detail dan kira-kira pembahasan ini juga tidak perlu untuk dikonsumsi oleh umum, nah kita bisa tanya lebih sendiri gitu. Tapi kalau emang gurunya nggak tahu ya sebetulnya jawab aja nggak tahu. Wallahu alam nggak tahu. Tapi kalau dia memaksakan terus sampai merasa dites itu ya gimana ya? Kayak maksudnya. Jadi apa? Kalau misalnya memang ingin jawaban yang lebih detail itu ya sediakan waktu gitu ya untuk khusus ya. Ya, siap. Matur suwun. Ya Fatih. Saat ini ada pertanyaan dari Ikrimah. Nggak apa-apa Ikrimah. Ikrimah nggak pernah nanya. Atau Ikrimah sendiri yang nanya. Gimana hukumnya kalau gimana hukumnya ketika kita menanya kepada seorang yang tahu, tapi orang itu merasa terganggu dan akhirnya marah-marah Apa? dan akhirnya marah-marah lalu Oh. Bagaimana hukumnya orang yang tanya kepada orang yang tak tahu tapi merasa terganggu, tapi merasa terganggu malah marah-marah. marah dan mengejek-ngejek, itu gimana, Zat? Yo pas mungkin nanyanya pas orangnya tidur. Kenapa sampai marah? Tahu, Zat? Kalau kamu tanya gini, kamu jujur ya, kamu kalau tidur ngorok enggak gitu? Ya orangnya bisa marah meskipun dia tahu kalau tidurnya ngorok. Ya enggak boleh. Mancing namanya. Ya. Boleh nggak Zat? Boleh ya Zat? Boleh, Zat. Boleh Zat. Zat, izin memperjelas Zat. Karena Masya Allah saya penasaran dengan faedah-faedah yang tadi itu. Ilmu yang paling tinggi adalah
mengetahui kitabullah, ilmu Al-Quran. Terus ahlu zikir, spesialis yang paling mulia adalah spesialis Al-Quran. Dan di dalam sebuah hadis juga dikatakan Allah itu punya keluarga di dunia, yaitu ahli Quran. Nah, apakah orang-orang tadi itu bisa diwakilkan gitu? Cukup dengan misalnya dia ahli tafsir, ya udah ahli Quran, ilmu yang paling tinggi, atau dia penghafal Al-Quran, atau dia ahli tadabbur Al-Quran, atau komprehensif, ya dia harus penghafal, pembaca, kemudian ahli tafsir dan seterusnya, atau salah satunya, atau bagaimana sebenarnya? Dikatakan sampai paling tinggi dia. Itu Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Cek. Jadi gini Ustaz. Dalil pertama ya. Sebagaimana Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu, sebetulnya gini Zat, ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Dan semua ilmu yang ujungnya adalah untuk membahas Al-Quran, itu semuanya mulia Zat. Jadi sebetulnya kalau ada ahlul hadis sama ahlul Quran, itu bukan terus umpama gini ya, jurusan Quran sama jurusan hadis itu lebih mulia jurusan Quran. Tidak, Zat. Jurusan hadis yang mulia karena hadis itu gunanya untuk menjelaskan Quran gitu. Itu sebetulnya intinya tentang kalau Quran sama umum, antum jelas ya, mana lebih mulia? Quran sama umum. Ya kalau umum bersumber dari Quran ya mulia aja di Quran. Umum itu dunia, full dunia, nggak ada Qurannya. Tapi gini loh, sekarang itu gini masalahnya itu. Sekarang itu orang itu ahli kedokteran lah. Tapi dia nggak tahu Quran, itu masalah itu. Paham nggak? Kalau zaman dulu orang itu ahli kedokteran, tapi dia juga tahu Quran. Ini wah miris aslinya zaman sekarang ini. Para sahabat itu dulu itu profesinya macam-macam, ahlinya luar biasa macam-macam. Tapi Qurannya itu nggak tinggal gitu. Ahli, pinter. Bukan ahli harus paham betul enggak. Tapi dia tahulah Al-Quran itu. Kalau sekarang itu kan spesialis arsitektur gitu. Tapi Quran ini nol putul. Agama itu pokoknya sholat itu pun kalau ingat ini. Jadi masalah. Jadi gini saat intinya. Intinya kalau Quran sama umum otomatis kan lebih mulia ilmu agama sama ilmu umum. Lebih mulia ilmu agama kan. Paham enggak? Ilmu agama kan hukumnya wajib belajar. Sekarang ada enggak dokter enggak bisa ngaji? Ada enggak pejabat enggak bisa ngaji? La quwata wa la quwata illa billah. Ada enggak? Ngomong la haula wala quwata aja enggak cetho, ada enggak? Kan miris banget loh Ustaz. Padahal kan ilmu agama wajib. Ilmu umum itu sifatnya fardu kifayah. Yang penting di setiap bidangnya ada.
Tapi yang wajib ini harus ditunaikan dulu, itu yang kesalahan kita. Jadi gini zat, wallahu a'lam zat. Intinya jelas yang paling mulia itu adalah seseorang yang belajar pada sebuah ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Bukan sekedar tadi ya, oh guru Quran sama guru iman berarti lebih mulia guru Quran karena ngajarnya Quran. Kalau guru iman ngajarnya modul. Padahal modulnya itu juga sumbernya Quran, jadi sama-sama mulia. Sebetulnya bukan di situ. Bukan yang satu langsung Quran, yang satu Anda. Ahli nahwu sama ahli tafsir sama mulianya kalau nahwunya digunakan untuk membuka Al-Quran. Kan ta'allam Al-Quran itu kan belajar dari Quran itu kan banyak. Sumber dari Quran itu kan banyak. Mulia. Sekarang kalau arsitektur ternyata dia konsep arsiteknya atau konsep prinsip hidupnya itu dari Quran, ya jadi mulia. Tapi kalau dia betul-betul nol, nggak ada Qur'annya sama sekali, ya nggak ada kemuliaan. Gitu, wallahu alam. Gimana? Yes, Zat. Berarti menangkap tadi poin gambaran besarnya itu, ketika ilmu yang dia dapat itu bersumber dari Al-Quran dan ilmu-ilmu yang untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ya.